Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak jumpa karena saya sibuk. Walah gaya nih. Ini saya mau membuat video tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Mungkin kamu belum begitu paham tentang materi yang sudah saya berikan. Ini saya buatkan videonya agar kalian lebih paham. Nah, pada trigonometri yang namanya sudut istimewa ini saya jelaskan di kuadran 1 dulu. Ada 0 derajat, kemudian 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalian wajib hafal ini. Cara menghafalnya ini mudah banget. Nanti saya ajari. Nah, untuk alfa 0 derajat, nilai sinnya, sin 0 derajat itu 0, cos alfanya 1 dan tan alfanya 0. Kemudian sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Untuk cosnya bisa kalian baca di sini. Ini ada polanya. Kalau sin itu kan dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Kalau dari cos itu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sin itu semakin ke atas, kemudian kalau cos ke bawah menuju ke 0. Kalau tan itu adalah sin per cos, nilainya ini 0, sepertiga akar 3, 1, dan akar 3. Untuk lebih mudahnya, lebih memahami, manfaatkan 5 jari kalian ini. Kalian punya 5 jari kan? Sama, saya juga 5 jari. Kalau ada yang punya 6 jari, jarimu ditekuk satu-satu ya. Disembunyikan satu dulu. Kamu manfaatkan 5 jarimu. Nah, di jari ini, di 5 jari ini, untuk yang jempol kamu tulisin 0. Kemudian di sini setengah. Di sini setengah akar 2. Kemudian di sini setengah akar 3, dan di sini 1. Silahkan sambil melihat video ini kamu juga melihat jarimu yang kiri. Ini saya contohkan untuk jari yang kiri. Kemudian sin dimulai dari jempol ini. Sin. Untuk sin alfa dimulai dari 0 derajat, kemudian di sini 30 derajat, 45 derajat, kemudian di sini 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, akan terlihat bahwa sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, dan sin 90 1. Kalau cos bagaimana? Cos gini. Cos dimulai dari jentean. Cos alfa. Akan tetapi sudutnya itu berbeda, bukan dimulai dari 90 derajat, tapi 0 derajat. Kemudian di sini 30 derajat. 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, yang merah itu cos dari jentek, cos 01, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Kemudian kalau tan bagaimana? Nilai dari tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Caranya seperti itu. Contoh misal untuk tan 0 derajat, yaitu sin 0 per cos 0. Jadinya 0 dibagi 1 yaitu 0. Contoh lagi, misalnya tan 30 derajat, yaitu sin 30 per cos 30 derajat. Jadinya setengah dibagi setengah akar 3. Setengahnya coret, tinggal 1 per akar 3, atau bisa menjadi akar 3 per 3. Itu untuk nilai dari tan 30. Begitu juga berlaku untuk tan 45, 30, dan tan 90. Paham ini ya? Silakan pahami, manfaatkan 5 jarimu. Kalau 5 jarimu itu semuanya jempol, nggak masalah. Gunakan 5 jempol itu semuanya. Contoh soalnya. Contoh soal, ini penerapannya pada segitiga siku-siku. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B. Jika sudut A 30 derajat, BC-nya 6, panjang AC berapa?
Nah, jika segitiga, maka kamu sketsa saja. B, siku-siku di B berarti B-nya di sini, A-nya boleh di sini, C-nya boleh di sini, atau kebalik boleh. Kemudian sudut A 30 derajat, siku-siku di sini 30 derajat. BC-nya 6, tulis saja 6 di sini. Panjang AC berapa? Nah, kalau dari sudut A artinya sin A sama dengan BC per AC. Depan banding miring, sin demi depan miring. Sin A-nya adalah sin 30 derajat karena sudut A 30 derajat sama dengan BC-nya itu 6, AC-nya yang dicari. Untuk sin 30 derajat tadi nilainya adalah setengah sama dengan 6 per AC. AC pindah ruas, 2 pindah ruas, jadinya AC sama dengan 6 kali 2 atau AC sama dengan 12 cm. Jawabannya adalah C. Nih. Contoh soal berkaitan dengan soal cerita. Seorang siswa akan mengukur tinggi tiang bendera tanpa mengukur secara langsung. Nggak perlu menek tiang benderanya, tetapi menggunakan alat klinometer. Dia berdiri tepat pada tiang bendera dan berjalan sejauh 12 meter dari tiang bendera. Kemudian dia menggunakan klinometer tersebut untuk mengukur sudut elevasi antara mata dan titik puncak tiang bendera. Ternyata sudut elevasinya sebesar 60 derajat ini. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut jika jarak pengamatan dengan tanah setinggi 160 cm. Nah, gini ilustrasinya. Ini ada tiang bendera. Nih. Kemudian anaknya kan di sini tepat. Kemudian dia itu berjalan sejauh 12 meter. Katakanlah di sini. Nah, ini adalah anaknya. Di sini jaraknya adalah 12 meter. Pengukurannya yaitu dari tiang bendera ke matanya menggunakan klinometer gini. Nah, kita tarik lurus akan mendapatkan segitiga siku-siku yang besar sudutnya adalah 60 derajat. Jika akan kita beri nama untuk segitiganya boleh. Ini berarti A, B, C gitu. Kemudian tinggi anak tersebut dihitung tinggi pengukurannya adalah 160 cm. Pembahasannya. Nah, di sini diketahui adalah sisi samping. Yang ditanyakan adalah sisi depan. Berarti kita menggunakan yaitu tan desa. Tan C sama dengan AB per BC. Tan C berarti tan 60 derajat sama dengan AB, AC-nya adalah 12 meter. Tan 60 akar 3 sama dengan AB per AC. Oh, AC-nya tadi sudah tahu ya, ABC yaitu 12. 12 akar 3 sama dengan AB gini. Nah, akar 3 itu adalah 1,7 sama dengan AB gini. 12 dikali 1,7 mendapatkan 20,4 yaitu AB-nya. Kemudian tinggi tiang bendera adalah 20,4 ditambah 160 cm kita jadikan meter yaitu 1,6 mendapatkan hasil 22 meter. Ini caranya. Paham ya ini? Contoh soal selanjutnya lagi. Seorang anak akan menghitung tinggi gedung dengan cara melihat puncak gedung dengan kilometer. Saat pertama berdiri melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 60 derajat. Kemudian berjalan menjadi gedung dengan jarak 40 meter dengan melihat kembali puncak gedung, sudut elevasinya 45 derajat. Tinggi gedung tersebut berapa? Ini ada gedung.
Kemudian ini ada anak menghitung sini, mengukur menggunakan sudut elevasi 60 derajat. Kemudian anak tersebut menjauhi gedung dengan jarak 40 meter, berarti dia berjalan ke sini sejauh 40 meter. Kemudian pengukurannya itu ternyata mendapatkan sudut elevasi 45 derajat. Nah, jika diilustrasikan, dia itu menjadi segitiga ABCD. Tinggi anak tidak diketahui, sehingga kita anggap tinggi anak tersebut tidak ada, hanya menggunakan pengukuran dari tanah. Yang pertama diketahui adalah sisi samping, ditanyakan sisi depan, sama menggunakan tan D dulu. Tan D sama dengan AB per BD. Tan D yaitu tan 45 sama dengan AB per BC tambah CD, yaitu BC tambah 40. Tan 45 satu nilainya, AB per BC tambah 40, sehingga BC tambah 40 sama dengan AB gini. Yang kedua, menggunakan sudut 60 derajat. Tan 60 derajat sama dengan AB per BC. Tan 60 yaitu akar 3 sama dengan AB per BC, sehingga BC akar 3 sama dengan AB. Di sini terdapat AB, di sini juga AB, maka kita buat menjadi AB sama dengan AB, bukan AB renal loh ya. AB berarti BC tambah 40 sama dengan BC akar 3. Akar 3 tadi adalah 1,7 gitu. Kita pindah ruas, mendapatkan 40 sama dengan 1,7 BC dikurangi BC, sehingga 40 sama dengan 0,7 BC gini. Dan BC nya adalah 40 dibagi 0,7. Hasil dari pembagian BC 40 bagi 0,7, BC mendapatkan 57,14 meter. Nah, itu baru BC. Kemudian kita masukkan ke AB. AB sama dengan BC tambah 40, jadinya BC nya 57,14 ditambah 40, mendapatkan berapa ini? 97,14 meter gini ya. Nah, ini ada soal-soal latihan, silahkan kamu kerjakan, kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Nanti akan saya buatkan kelasnya, akan saya buatkan tugasnya, bisa kalian kerjakan. Tidak ada soal cerita ini karena bentuk-bentuk dasar. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.